Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Malam ini kita akan kembali menikmati saat teduh malam. Kita akan baca dan renungkan firman-Nya. Mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami, khususnya dalam sehari yang sudah Tuhan karuniakan. Malam ini kami kembali akan menikmati firman-Mu dalam saat teduh malam. Di dalamnya kami akan baca dan renungkan firman-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu, buka tingkap hikmat-Mu, sehingga kami boleh memahami maksud firman-Mu bagi kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, pembacaan kita malam ini saya coba pilih dan angkat dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 16 dan 18. Mazmur 34 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan demikian, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Tema kita malam ini, Tuhan ada dan mau menolong. Tuhan ada dan mau menolong. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup yang kita alami, kita jalani adalah perjalanan hidup yang senantiasa diwarnai oleh berbagai peristiwa suka dan duka. Ketika kehidupan kita harus berhadapan atau mengalami sebuah realitas pergumulan, kesulitan, tantangan, di sanalah kita seringkali membutuhkan hadirnya sosok penolong. Kita butuh kehadiran penolong yang dapat menolong kita dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi persoalan dan pergumulan. Karena ketika kita menghadapi pergumulan atau kesulitan, dalam ketidakberdayaan kita, dalam ketidakmampuan kita menghadapi pergumulan dan kesesakan, kita butuh kehadiran penolong dalam hidup kita. Pemazmur mengingatkan kita, dalam pembacaan kita dalam konteks yang ada malam ini, bahwa Tuhan ada, selalu ada, dan senantiasa mau menolong kita. Ia mau menopang kita. Pemazmur merasakan bahwa ketika hidupnya berada dalam kesesakan, dalam pergumulan, dalam kesulitan, di sana kasih Tuhan begitu indah ia rasakan. Kasih Tuhan begitu dahsyat ia alami. Dan karena itu, ia melihat kehadiran Tuhan sebagai pribadi yang ada dan selalu mau menolongnya. Apalagi ketika dalam ketidakberdayaannya, ia datang memohon, ia datang meminta pertolongan daripadanya. Dalam konteks inilah firman Tuhan malam ini hadir ke tengah-tengah kita. Yang pertama mengingatkan kita bahwa apapun situasi kita, apapun kondisi kita, mari kita senantiasa memandang dan melihat serta tertuju kepada Tuhan. Kita datang kepadanya karena ia dengan segala kasih-Nya, dengan matanya yang penuh dengan cinta, selalu tertuju kepada kita. Syaratnya adalah mari kita menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran. Karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Mata Tuhan selalu memperhatikan kita sehingga ia senantiasa ada dalam pergumulan kita.
Ia mendengar segala keluh kesah kita, kesulitan kita. Mertas ke dalam pembacaan dan tema umum kita, kisah tentang Hagar dan Ismail. Bagaimana Tuhan begitu peduli bagi mereka. Tuhan mendengar mereka dalam keputusasaan mereka berseru. Tuhan jawab dan Tuhan berikan kemenangan. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan ada, Tuhan menolong mereka. Bahwa Tuhan ada, Tuhan mau menolong, sehingga kita jangan takut untuk melangkah dalam hidup ini. Memang persoalan selalu akan ada, tetapi kita harus yakin bahwa apabila kita berseru meminta tolong, maka Tuhan kita yang mengasihi kita pasti akan menyatakan perkara kebaikannya. Jangan kita mudah menyerah. Ketika kita harus menghadapi persoalan-persoalan hidup, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang selalu dan senantiasa ada dan mau menolong kita. Pun dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam kesesakan kita karena beban menghadapi pandemi ini, mari kita datang serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan selalu menolong, dan saatnya Ia akan membebaskan dan melepaskan kita dari pandemi COVID-19 saat ini. Amin. Kita akan mengakhiri saat teduh malam ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami nikmati dalam saat teduh malam ini. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk dinamika sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Para lansia kami, Bapak Sulaiman Padolo, Bapak Titus Tandi, Bapak ES Lebang, Nyonya Marta Barung, Ibu Agustina Layuk Allah, Ibu Apali Allah, Bapak Simon S. Bongga, Bapak IGD Cunigiri, Ibu Betadung, Ibu Maria Lumele, Nyonya Diana Bambang HS, Ibu Hermin Pagiling, Ibu M. Tandi Rerung, Bapak Petrus Mangopo, Bapak Benyamin Paimbonan. Mari Tuhan, Engkau topang, Engkau teguhkan iman pengharapan fisik jasmani para lansia kami dalam menikmati masa lansia mereka dalam segala keterbatasan fisik mereka. Bagi yang sakit Tuhan, Ibu Yohana Mandaling, Ibu Esther Bunga, Ibu M. Palilu, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Nyonya Elebang, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon Kaaruan, Nyonya Marta Tombi, Bapak Thomas Buntulobo, Franky Tulenan, Ibu Maria Sanda, Nenek Epi, Maya dan Wawan Maro, Ibu Ruth Minggu Lapik. Mari Tuhan, kesembuhan Engkau wujudkan bagi mereka yang sakit. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi, dalam rumah tangga, dalam karya kerja, dalam upaya-upaya mencari nafkah, dalam gumul juang, dalam tumbuh kembang pendidikan dan masa muda anak-anak kami. Mari Tuhan Engkau berkati. Memberkati perjuangan kami bersama pemerintah kami dalam memutus merebaknya mata rantai COVID-19. Semua yang ada di garda terdepan, pejuang kemanusiaan, TNI Polri, tenaga medis, teguhkan mereka Bapa. Lalukan pandemi ini sesegera mungkin dari kehidupan kami. Berkati anak-anak Tuhan yang terdampak COVID-19. Berkati kehidupan kami selanjutnya malam ini dalam istirahat kami. Berkati pelayanan kami di jemaat-Mu dalam pandemi COVID-19. Berkati kami majelis gereja dan pengurus kategorial OIG. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dengarkanlah dan jawab, namun bukan kehendak kami yang terjadi. Kehendak-Mu yang berlaku dan terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh malam ini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.